Udah Variadi, acara terakhir dari praktikum meteorologi batuan metamorf non foliasi. Ini adalah sampel pertama, warna hijau keputihan, teksturnya non foliasi, strukturnya masif. Komposisi mineral yang saya dapat di situ adalah 30% garnet, 70% peroxen, nama batuannya garnet peroxen granovels. Qualifiernya garnet peroxen, root name-nya granovels. Ini adalah plottingan dari suatu list untuk tadi granat piroxen tersebut. Oke, yang nama batuannya eklogit. Ganesha terbentuk dari batuan metamorf yang mengalami proses metamorfosa dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Kegunaannya antara lain untuk bahan baku arsitektur dan konstruksi. Dan ini adalah sampel kedua, warna abunya kecoklatan, teksturnya non foliasi, strukturnya kekar, komposisi mineralnya biotit 40%, quartz 30%, feldspar 30%, nama batuannya feldspar biotit quartz granovels, kata kasit, qualifernya feldspar biotit quartz, root name-nya granovels. Ini adalah plottingan ngeplot data untuk diagramnya. Ini bisa dilihat katalisit ini dan a fault a fault rock structurally poorly developed or absent with angular crystal and rock fragment. Itu tekstur dan itunya. Nama batuannya kataliklasit, terbentuk dari batuan metamorf yang melewati proses metamorfosa kataliklastik dan merupakan struktur non foliasi yang terbentuk dari fragmen batuan yang kasar. Gunanya sebagai bahan dasar dari pembangunan untuk pembangunan dan arsitektur. Sampel nomor 3 warnanya putih, teksturnya non foliasi, strukturnya masif, komposisinya 100% kalsit. Ini bisa dibilang halus. Nama batuannya kalsit granovels atau marble. Qualifiernya kalsit, root name-nya granovels. Ini adalah plottingannya. Texture and notes-nya adalah usually granovels but might be layered or have a foliation defined by stretched carbonate grains or alleged aqueous mineral if present. Oke. Nama batuannya marble atau bisa kita sebut marmer. Batuan metamorf yang terbentuk dari proses metamorfosa batuan gamping dan melalui proses rekristalisasi. Kegunaannya bahan dasar pembuatan bangunan, hiasan rumah, lantai dan sebagian besar untuk arsitektur. Biasanya kalau di rumah kita bisa menemukannya sebagai marmer lantai. Oke, ini adalah sampel warnanya coklat kehitaman, teksturnya non foliasi, strukturnya masif, komposisi mineral hornblende 50%, quartz 20%, plagioclase 30%. Nama batuannya metakonglomerat. Ganesanya batuan metamorf yang mengalami proses metamorfosa konglomerat untuk bahan dasar pembangunan dan pembuatan jalan atau pembuatan jalan atau bisa disebut pengeras aspal. Oke, ini sampel yang berwarna coklat, teksturnya non foliasi, strukturnya masif, komposisi mineral 80% hornblende, 20% plagioclase, nama batuannya hornblende plagioclase granovels, hornfels, qualifernya hornblende plagioclase, root name-nya granovels. Apabila diplotting ke table ini akan masuk ke hornfels, variable and generally to fine grain to see a hand of specimen. Granovels on the microscopic scale, fine grain, hard, homogeneous, breaking along curved fractures. Oke, ini adalah hornfels. Hornfels terbentuk dari shell dan claystone mengalami metamorfosis oleh temperatur dan instruksi beku, terbentuk di dekat sumber panas seperti dapur magma dike seal. Kegunaannya bahan dasar arsitektur dan konstruksi. Sampelnya ini warna hijau kecoklatan, teksturnya non foliasi, strukturnya kekar, komposisi mineralnya serpenit 70%, magnetit 30%, nama batuannya magnetit serpenit granovels, serpenit. Qualifiernya magnetit serpenit, root name-nya granovels. Ya, masuk ke rock name-nya serpenit, often schistose and generally fine grain. Oke. Nama batuannya serpenitit. Batuan metamorf yang terbentuk akibat proses metamorfik batuan ultrabasa di mantel bumi dengan tekanan yang tinggi dan temperatur yang rendah. Penggunaannya bahan bangunan untuk membuat bahan pembuatan pupuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.